Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safar Rehano dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang bab 1 dari judul Pengaruh Media Bimbingan Belajar Online terhadap Belajar Anak di Masa Pandemi COVID-19. Karena saya berada di urutan paling atas, saya akan melakukan pembukaan. Anggota di kelompok kami adalah saya, Sofian, Dimas, dan Deden. Lalu untuk pembagian tugasnya, untuk bab 1 yaitu saya, bab 2 Sofian, bab 3 Deden, bab 4 Dimas. Dan untuk dosennya yaitu Ibu Ratna Rizky Wulandari MPD. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Saat ini seluruh negara tengah menghadapi wabah COVID-19 yang penularannya begitu cepat. Oleh karena itu, tiap negara mengeluarkan aturan-aturan baru demi mencegah penularan COVID-19. Pada sektor pendidikan misalnya, hampir seluruh negara khususnya negara yang memiliki kasus aktif COVID-19 yang cukup banyak menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut dengan pembelajaran daring. Di Indonesia sendiri, pembelajaran daring mulai diterapkan pada pertengahan Maret 2020. Dengan diterapkannya sistem pembelajaran daring, maka siswa dan guru tidak perlu lagi datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan melalui gawai masing-masing. Aplikasi-aplikasi yang dapat memperlakukan pembelajaran daring mulai banyak digunakan oleh para siswa dan guru, seperti Zoom, Google Meet, Edmodo, serta situs milik sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang pengaruh media bimbingan belajar online terhadap belajar anak di masa pandemi COVID-19. Untuk batasan masalah, hanya akan membahas pengaruh pembelajaran daring oleh pembimbing atau pengajar terhadap anak atau siswa. Untuk perumusan masalah, seberapa efektifkah media pembelajaran daring terhadap anak dibanding dengan pembelajaran tatap muka? Seberapa efektifkah penyerapan materi pada pembelajaran daring oleh anak? Apakah pembelajaran daring dapat mempengaruhi nilai anak dalam belajar? Untuk tujuannya, memahami pengaruh media pembelajaran daring terhadap anak. Untuk manfaatnya, agar pengajar dapat lebih memahami kondisi anak saat melakukan pembelajaran daring, sehingga pengajar dapat melakukan metode pembelajaran daring yang tepat untuk anak. Untuk metodenya, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif adalah karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial dan alam yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dikutip dari buku Metode Penelitian Kualitatif. Sekian dari penjelasan dari bab 1 oleh saya. Lalu akan dilanjut oleh penjelasan di bab 2 oleh Sofian. Baik, di bab 2 yaitu ada landasan teori. Nah, yang pertama yaitu ada media. Jadi media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, film, poster, dan spanduk. Media juga disebut sebagai perantara atau penghubung di antara kedua belah pihak, orang, golongan, dan sebagainya. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Nah, di sini ada beberapa jenis media. Yang pertama itu ada media visual, lalu yang kedua ada media audio, dan yang ketiga ada media audiovisual atau yang sebagai contoh ya seperti siaran televisi, pertunjukan, drama. Jadi media visual itu bisa didengar dan dilihat. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada pengertian bimbingan belajar online ya. Dilansir dari blog kuiper.com, sistem pembelajaran online adalah hasil dari suatu pembelajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan komputer dan media berbasis komputer.
Nah, yang ketiga ada teknologi pada media bimbingan belajar online. Nah, perkembangan teknologi saat ini telah berkembang sangatlah pesat dari zaman ke zaman. Penggunaan teknologi dalam kegiatan bimbingan belajar online sangatlah diperlukan sebagai upaya untuk memenuhi dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun online. Oke, lanjut di bagian keempat. Nah, di sini ada pengaruh media bimbingan belajar online ya. Jadi akibat adanya virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 ini, warga negara kini diwajibkan untuk stay at home sebagai upaya pencegahan COVID-19, sehingga work from home dilakukan di Indonesia atau di berbagai negara. Dengan mengikuti kebijakan pemerintah, maka proses media pembelajaran pun dilakukan secara daring. Nah, di sini ada berbagai media pembelajaran online. Nah, yang pertama itu ada Ruang Guru, terus yang kedua ada Google Classroom, dan yang ketiga ada Kuiper, terus yang keempat ada Genius, dan yang kelima ada brainly.co.id, dan yang terakhir ada Rumah Belajar. Oke, lanjut kita ke poin yang kelima. Di sini ada faktor tingginya minat anak atau siswa terhadap media belajar online ya. Oke, nah jadi diidentifikasi berdasarkan kemudahan dan keuntungan dari anak sebagai pengguna media bimbingan belajar online tersebut ya. Di sini ada kendalanya juga, yaitu gangguan pada jaringan yang ada di kampung mereka masing-masing. Lalu ada kendala bagi orang tua maupun anak yang tidak memiliki HP Android atau smartphone. Dan yang ketiga atau yang C, ada bimbingan online ini sangatlah menghabiskan banyak paket data maupun kuota internet. Oke, dari bab 2 cukup sekian. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 pembahasan, di sini saya akan membahas dari pembahasan yang sudah dibahas di bab 1 dan 2. Nah, di bab 3 ini ada 2 poin. Yang pertama ada menilai faktor efektivitas bimbingan belajar. Ada berbagai faktor yang membuat beberapa peserta didik untuk tidak diharuskan mengikuti bimbingan belajar, karena tidak semua peserta didik memiliki kemampuan untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan belajar. Seringkali kemampuan itu mesti difasilitasi oleh pihak lain di luar sekolah untuk dapat direalisasikan. Walaupun mungkin banyak seorang peserta didik memiliki potensi yang baik, namun ada kurangnya dukungan atau media untuk pembelajaran itu sendiri. Di sisi lain, menunjukkan bahwa kehadiran orang lain dapat juga mempengaruhi bimbingan, menjadi amat penting untuk membantu pengembangan potensi peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan belajar. Mungkin jadi sekalipun ada keinginan dari diri sendiri namun tidak ada dukungan dari keluarga, itu mungkin akan berpengaruh besar bagi si anak atau siswa tersebut. Terlebih lagi pada peserta didik yang memang tidak berkeinginan untuk ikut dan tidak mendapat dorongan dari keluarga, akan lebih berpeluang untuk tidak mengikuti bimbingan belajar. Hal ini dapat dilihat dari analisis deskriptif tentang hasil belajar yang ditunjukkan bahwa sebelum mengikuti bimbingan belajar, peserta didik masih kurang memahami pembelajaran yang diberikan, khususnya dalam pelajaran yang rumit seperti IPA. Mungkin hal ini dibuktikan pada analisis tes yang dihasilkan sebelum mengikuti bimbingan belajar masuk dalam kategori rendah. Ini tampak dari hasil skor rata-rata pembelajaran kita, yaitu 4,88,84. Selanjutnya, poin yang kedua ada manfaat dan pengaruh bimbingan belajar online di masa pandemi. Nah, dengan mengikuti bimbingan belajar ini akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, dari tidak tahu menjadi tahu, itu contoh kecilnya. Dengan bimbingan belajar yang diikuti oleh peserta didik,
dan disetujui oleh orang tua peserta didik yang dilaksanakan di luar jam mata pelajaran sekolah dan diadakan di lingkungan sekolah, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, hasil belajar merupakan suatu capaian yang merupakan akumulasi dari nilai yang diperoleh selama mengikuti pelajaran. Jadi disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ada pengaruh setelah mengikuti bimbingan belajar. Jadi peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar tentu akan berakibat pada penilaian hasil belajar. Tapi bimbingan ini bukan faktor. Namun apabila peserta didik mengikuti bimbingan belajar, maka tentu akan mempengaruhi pada peningkatan hasil belajar. Di mana peserta didik yang mengikuti bimbingan belajar akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik daripada peserta yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Nah, itu sudah jelas mungkin. Di mana yang pertama ada faktor peserta didik atau anak atau siswa yang mungkin berkeinginan tapi tidak didukung oleh orang tua. Itu sebagai faktor pertama. Yang kedua mungkin dari faktor sosial. Sekarang itu kemungkinan ingin tapi ya dari orang tua sendiri mungkin intinya faktor ekonomi juga dan media. Oke. Mungkin terima kasih banyak. Selanjutnya di bab 4 sebagai penutup nanti akan dijelaskan oleh Dimas Widiansyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Oke, saya Dimas Widiansyah. Saya di sini kebagian di karya tulis ilmiah ini saya menyusun di bab 4 dan abstrak cover daftar isi. Buat abstrak pembelajaran online, dari isi abstrak sendiri sini, pembelajaran online adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer atau handphone serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik e-learning, online e-learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Akibat adanya virus corona atau disebut dengan COVID-19, warga negara kini diwajibkan untuk stay at home sebagai upaya pencegah COVID-19. Sehingga work from home dilakukan di Indonesia atau di berbagai negara. Dengan mengikuti kebijakan pemerintah, maka proses media pembelajaran pun dilakukan secara daring. Pembelajaran daring bisa berjalan lancar jika sarana yang dibutuhkan terpenuhi dan beberapa kendala lain bisa tertutupi. Penyampaian materi yang singkat namun tepat sasaran dan menunjang minat belajar serta prestasi pada anak di masa pandemi ini. Kata kunci pembelajaran online, minat belajar, dan penyampaian materi. Langsung ke daftar isi. Di daftar isi sendiri ada abstrak, daftar isi. Bab 1 pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang. Bab 2 landasan teori, di dalamnya media, pengertian bimbingan belajar online, teknologi pada media bimbingan belajar online, pengaruh media bimbingan belajar online, serta tingginya minat anak atau siswa terhadap media bimbingan belajar online. Di bab 3 ada pembahasan, di bab 4 penutup, kesimpulan, dan terakhir daftar pusaka. Di kesimpulan sendiri di bab 4 penutup pada kesimpulan. Di kesimpulan sendiri di sini kesimpulannya keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini
adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi yang sesuai dengan materi dan metode kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dan belajar secara daring atau online dan tidak menjadi beban psikis. Di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di situ perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Sekian dari saya untuk menjelaskan bagian bab 4 terisi abstrak. Terima kasih.